Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi mudzakarah umur ammah menggunakan kitabnya Al-Imam Baydhawi rahimahullah, Misbahul Arwah. Dan terakhir kita sampai di pembahasan atau sudah selesai membahas mengenai ahkamul wujub bidzat. Dimana di situ beliau menyebutkan 4 hukum. Ini flashback aja. Hukum yang pertama bahwa wajib bidzat itu yunafil wujub bil ghair. Ini sesuatu yang kalau sudah dinyatakan wajibnya itu wujub bidzat, maka mustahil dia wajib bil ghair, karena itu naqid daripada wujub bidzat adalah wujub bil ghair. Kemudian wujub bidzat itu yunafi tarkib, mustahil tertarkib. Dan itu sudah kita bahas, kenapa kok wujub bidzat mustahil tertarkib, karena sesuatu yang tertarkib itu pasti butuh pada ajza'nya. Karena butuh yang namanya ihtiyaj atau butuh itu dalilul apa? Dalilul imkan atau dalilul hudus. Kemudian hukum yang ketiga, annahu bitaqdiri thubutihi la yazid. Artinya katakanlah, anggaplah, asumsikan bahwa memang dia thubut, yang namanya wujub itu thubut. Tapi tentu saja yang namanya wujub itu dia tidak kharij anid zat, bukan sesuatu yang apa? Di luar zat. Terakhir, yang namanya wujub bidzat itu la yashtariku bainal isnain, bainatnaini. Tidak mungkin ada dua hal yang wujudnya itu wajib bidzat, mustahil. Dan itu dibahas dalam bab tauhid, bab ilahiyah. Sifat apa? Wahdaniyah. Allah itu punya sifat wahdaniyah, baik wahdaniyah fis sifah, wahdaniyah fil af'al, dan wahdaniyah fil dzat. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, ats-tsalitsah. Ini tsalitsah dari apa ini? Tsalitsah dari apa? Dari masail. Al-faslus salis, aywah, dari masail faslus salis. Wujub, imkan, qidam, dan hudus. Sekarang kita masuk fi ahkamil imkan. Hukum-hukumnya imkan. Ingat ya, imkan itu sifat dari mungkin. Mungkin itu adalah maujud. Mungkin itu maujud yang bersifat imkan. Nah, dulu nih. Oke. Segala sesuatu yang imkan itu selalu punya dua sisi. Selalu punya dua sisi. Al-imkan lahu jihatain. Punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi yaqbalul wujud. Sisi yang kedua adalah sisi yaqbalul adam. Kalau memang imkan itu yaqbalul wujud, artinya si imkan ini asalnya belum ada, kemudian dia menjadi ada. Maka dia yaqbalul wujud, bukan mustahil. Imkan yang yaqbalul adam berarti dia sudah ada. Keberadaan dia menerima ketiadaan. Itu namanya imkan yang yaqbalul al-adam. Nah, maka dari sini sesuatu yang mungkin itu kan berarti ada dua. Ya dong? Sesuatu yang mungkin ada dua. Imma dia itu wujud, punya sifat wujud maksudnya. Mungkin yang wujud, yang mewujud sehingga dia punya sifat wujud. Atau dia mungkin yang adam. Sudah wujud, atau mungkinnya itu masih belum wujud, tapi menerima sifat wujud. Dia masih adam, masih makdum, masih tidak ada. Tapi dia menerima apa? Yaqbalu al-wujud. Dua hal ini, kalau mewujud yang mungkin itu dia sudah wujud, punya sifat wujud, kan berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia akan senantiasa wujud.
Ya kan? Istimror wujuduhu atau istamarra wujuduhu. Atau kemungkinan yang kedua apa? Dia berhenti wujudnya sehingga dari wujud menjadi tidak wujud. Yasiru adaman, menjadi tidak ada. Ya dong. Segala sesuatu yang mungkin, yang wujud sekarang ini, saya, kalian semua, kita semua yang ada di dunia yang bisa kita lihat sekarang semuanya wujud, itu ada dua kemungkinan. Imma dia akan senantiasa wujud, wa imma wujudnya selesai dan menjadi adam, menjadi tidak wujud. Yang adam juga sama. Perkara-perkara mungkin yang sekarang belum ada. Misalnya apa? Perkara mungkin yang sekarang belum ada. Ya, anak kita misalnya. Anak kita semua ini kan masih Adam statusnya kan? Ya kan? Statusnya masih Adam. Ya. Kayaknya dia emang child free. Oke. Sesuatu yang Adam yang sekarang masih belum wujud itu imma ketidakwujudannya senantiasa begitu. Jadi istamarra adamuhu. Atau imma yang kedua apa? Berhenti tidak wujudnya menjadi wujud. Soro atau yasiru wujudan. Berarti ada empat kemungkinan. Perkara mungkin kalau dia wujud, imma dia senantiasa wujud, imma wujudnya selesai menjadi tidak ada. Kalau dia tidak wujud atau belum wujud, tapi mungkin wujud, maka imma dia itu akan senantiasa tidak wujud, tidak diwujudkan, kira-kira begitu. Wa imma yang kedua, dia menjadi wujud. Dari tidak wujud menjadi wujud. Baik dia mungkin yang wujud ataupun mungkin yang adam, untuk mengunggulkan salah satunya, entah dia sudah wujud, ya, perkara yang mungkin yang sudah wujud untuk terus wujud atau untuk tidak wujud, itu kan berarti ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan ini sejajar. Maksudnya sejajar itu artinya dua kemungkinan ini sama. Dia sama. Kalau ringkasnya gini, kalau memang terjadi istimrorul wujud, maka pasti ada murajjih. Kalau terjadi adam, pasti ada murajjih. Gak mungkin dua hal yang aslinya statusnya sama, tiba-tiba rajih biduni murajjih. Itu mustahil. Karena itu menandakan adanya tarjih bila murajjih. Bisa dipahami nggak? Wujud kita yang sekarang wujud ini, itu kan kemungkinannya dua. Imma senantiasa wujud, terus wujud, atau imma kita mati. Adam. Lah, nyatanya sekarang kita senantiasa wujud. Itu artinya apa? Itu artinya berarti ada murajjih, ada yang membuat kita istimrorul wujud. Itu maksudnya. Ada yang membuat kita terus wujud, belum adam, kira-kira begitu. Itu sama kayak gini. Ada dua timbangan. Timbangan sisi A, sisi B, atau sisi kanan, sisi kiri. Dua timbangan ini sama-sama beratnya sama-sama 0 misalnya. Seimbang. Kok tiba-tiba sisi kanan lebih berat dari sisi kiri? Pasti ada murajjih. Pasti ada murajjih. Atau misalnya kita pakai contoh yang wujud yang istamarra wujuduhu. Jadi misalnya sisi kanan, sisi kiri. Sisi kanan lebih berat 1 kilo daripada sisi kiri. Oke, sisi kanan lebih berat 1 kilo daripada sisi kiri. Maka asumsinya adalah sisi kanan akan senantiasa lebih berat 1 kilo. Ya. Keberlanjutan lebih beratnya sisi kanan itu pasti ada murajjih. Betul nggak? Keberlanjutan beratnya sisi kanan itu pasti ada murajjih. Nggak mungkin dia senantiasa lebih berat 1 kilo tapi murajjihnya nggak ada. Murajjihnya apa? Ya pemberatnya itu, isi pemberatnya itu. Tahu timbangan kan? Timbangan apa jenisnya? Timbangan apa namanya? Nah, jungkat-jungkit. Di kanan kamu letakkan batu seberat 1 kilo. Di sebelah kirinya misalnya nggak ada apa-apa. Batu yang lebih berat 1 kilo itu, sisi yang kena batu lebih berat 1 kilo akan senantiasa lebih berat 1 kilo selama murajjihnya ada. Apa murajjihnya? Batu.
Jadi mustahil dia akan senantiasa apa? Lebih berat 1 kilo, tapi murajihnya nggak ada. Kira-kira begitu. Lah ketika kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba sisi kanan lebih berat daripada sisi kiri, itu pasti juga ada murajih yang membuat apa? Sisi kiri lebih berat atau seimbang. Yang padahal aslinya keduanya sama-sama berat. Berarti di sini kita bisa katakan kullu hadhihi al-ihtimalat, kecuali satu ini sebetulnya, kecuali yang satu ini adam, yang istamarra adam, nanti akan saya jelaskan. Semua kemungkinan-kemungkinan ini apa? Muhwijun. Muhwijun itu artinya apa? Butuh illatul ihtiyaj. Dia punya alasan illatul ihtiyaj, alasan kenapa dia butuh. Muhwij. Muhwijnya apa muhwijnya? Dari apa namanya? Dari contoh yang saya sebutkan, muhwijnya adalah si mungkin ini. Kalau kita tanya, kenapa kok wujud itu, kalau memang dia mau istamarra wujuduhu, dia butuh apa? Murajjih. Alasannya kenapa? Ya karena dia mungkin. Mungkin itu asumsinya adalah dia itu setara. Mungkin itu asumsinya keduanya setara. Lah kok tiba-tiba lebih berat salah satunya, lebih unggul salah satunya, pasti butuh murajjih. Butuh apa? Murajjih. Karena nanti ada khilaf ini. Illatul ihtiyajnya itu apa? Apakah illatul ihtiyajnya itu mungkin, atau illatul ihtiyajnya itu hudus, atau illatul ihtiyajnya itu mungkin bisyartil hudus? Kita di sini dulu aja. Saya pengen paham ini dulu. Ini difahami dulu, baru nanti kita masuk ke syubhat-syubhatnya. Oke? Saya ulangi. Kenapa sesuatu yang wujud untuk terus wujud, dia butuh murajjih? Alasannya kenapa? Ya karena dia mungkin. Segala sesuatu yang mungkin itu pada dasarnya sama, seimbang antara dia wujud atau tidak wujud. Atau kalaupun sudah wujud, untuk terus wujud, untuk meneruskan wujudnya dan untuk menghentikan wujudnya, itu juga butuh murajjih. Nggak mungkin tiba-tiba ini senantiasa wujud tapi tidak ada murajjihnya. Kenapa butuh murajjih? Karena dia mungkin. Jadi illatul ihtiyajnya, muhwijnya adalah al-mumkin. Muhwijnya adalah al-mumkin. Jadi kalau ditanya, kenapa butuh murajjih sesuatu yang mungkin? Kenapa? Ya karena dia mungkin. Sesuatu yang mungkin itu butuh murajjih. Sesuatu yang mungkin itu butuh murajjih. Lah ya, antara ada dan tidak adanya itu seimbang. Itu namanya mungkin. Definisi mungkin loh. Definisi mungkin itu apa? Antara ada dan tidak ada itu seimbang. Antara lebih berat dan tidak lebih berat seimbang. Antara dia wujud dan tidak wujud itu seimbang. Antara dia muncul dan tidak muncul itu seimbang. Seimbang dua-duanya. Kok tiba-tiba lebih unggul salah satunya? Maka pasti ada murajjih. Lah kalau ditanya kenapa butuh murajjih? Ya karena dia imkan. Karena dia mungkin. Mungkin itu pada dasarnya seimbang. Kok misalnya lebih berat salah satunya, lebih unggul salah satunya, pasti ada murajjih. Wes, ringkasnya begitu. Oke. Ay yahtaj ila murajjih. Yahtaj ila murajjih. Nah, sekarang untuk mengetahui murajjihnya itu gimana? Ini kamu kok bisa tahu bahwa ada murajjih? Gimana cara kamu tahu ada murajjih? Mana murajjihnya? Coba perhatikan. Kata beliau, al-ilmu bil murajjih atau bis sabab, nama lain dari murajjih itu sabab atau illah, bisa juga murajjih atau sabab atau illah. Al-ilmu bil murajjih daruriyun. Al-ilmu bil murajjih daruriyun. Untuk mengetahui murajjih itu daruri. Bahkan klaim beliau mengatakan bahwa untuk mengetahui adanya murajjih atau untuk mengetahui adanya sebab, untuk mengetahui adanya illat, itu itu daruri dan markuzun fi taba'il insan hatta as-sibyan hattal bahaim, kata beliau. Hattal bahaim. Hewan-hewan itu tahu bahwa tidak mungkin segala sesuatu itu muncul, segala sesuatu yang mungkin muncul tanpa ada murajjihnya, tanpa ada sebab yang membuat dia muncul. Kok bisa? Gimana cara kita tahu bahwa hewan itu memahami ada murajjih? Gimana caranya? Gimana coba caranya? Hewan itu ya, kalau dia lagi makan,
terus tiba-tiba kamu kageti dari balik semak-semak, kamu kageti, begitu, kamu kageti, mesti dia lari, ya kan? Apapun itu, kelinci, mau, ya kan, kucing lagi makan, kamu kageti, mesti dia lari, atau enggak marah. Kenapa coba? Kenapa dia marah? Kenapa dia lari? Karena dia tahu bahwa setiap ketika dia makan, tidak ada suara apapun, tidak ada pergerakan apapun. Kok tiba-tiba ada yang gerak? Pasti ada sesuatu yang berubah, yang merubah. Dari yang asalnya tidak ada suara menjadi ada suara, pasti ada sosok di situ. Pasti ada murajih. Maka dia lari. Karena dia nggak tahu itu suara itu datang dari mana. Dia khawatir itu suara itu adalah hewan buas predator. Dia khawatir itu predator. Akhirnya dia lari. Mengetahui apa murajihnya dengan mengetahui adanya murajih itu dua hal yang berbeda. Ya, tahu adanya murajih dengan tahu murajihnya itu apa, itu dua hal yang berbeda. Orang bisa misalnya mengetahui bahwa saya tahu bahwa mesti ada sebab, tapi saya nggak tahu sebabnya apa. Bisa nggak? Bisa aja. Dulu sebelum Newton ada, ketika kita lempar benda ke atas turun ke bawah, kita belum tahu sebabnya apa. Tapi yang jelas kita yakin mesti ada sebabnya. Nggak mungkin ada benda itu. Lah ya, benda itu kalau saya lempar ke atas kan ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan dia terus naik ke atas atau kemungkinan turun ke bawah. Kok tiba-tiba turun ke bawah mesti ada murajihnya, mesti ada murajihnya. Kita tahu ini mesti ada murajihnya. Kok sampai turun ke bawah mesti ada murajihnya. Tapi kita belum tahu apa. Dan itu biasa. Itu biasa. Sampai sekarang kita banyak sekali mengetahui bahwa segala dibalik setiap kejadian pasti ada sebab, tapi kita belum tahu sebabnya apa. Belum tahu sebabnya apa. Dan itu biasa. Jadi mengetahui adanya murajih atau sebab itu satu hal, mengetahui murajihnya apa itu hal yang lain. Intinya untuk mengetahui al-ilmu bil murajih, mengetahui wujudnya si murajih itu doruri. Hewan tahu, anak kecil tahu, manusia semua juga tahu. Mafhum? Nah, perkara yang doruri ini memang ada dua macam. Tuh. Ini anu nggak ini? Kayak gini apa jenisnya? Enggak. Alah, udah kayak gini. Alah. Nah, ini dia. Perkara yang doruri itu ada dua. Perkara yang doruri itu ada dua. Imma dia itu jali, imma dia itu khofi. Ya, perkara doruri itu ada dua, imma jali, imma khofi. Lah sekarang misalnya saya tanya, 2 tambah 2 4 atau setengah dari 4 adalah 2, itu doruri apa enggak menurut kalian? Doruri dong, ya kan? Setengah dari 4 itu setengah dari 2 itu 1, itu doruri menurut kita. Tapi menurut anak kecil yang belum belajar matematika, kamu tanya, Dul, setengah dari 4 itu berapa? Enggak tahu dia. Tapi apakah ketidaktahuan anak kecil itu membuat setengah dari 4 itu tidak doruri? Tetap doruri, tapi dia doruri yang khofi, bukan yang jali. Doruri yang jali itu seperti tadi. Kok ada pergerakan, mesti ada yang menggerakkan. Kok ada benda jatuh, mesti ada yang menjatuhkan. Begitu seterusnya. Mustahilnya tarjih bila murajih. Secara umum, itu doruri yang sifatnya jali. Mengetahui, menyadari wujudnya saya sebagai orang yang wujud. Saya menyadari diri saya itu wujud, itu doruri dan itu jali. Anak kecil menyadari dirinya wujud, itu juga doruri dan itu jali. Ya kan? Bukti anak kecil memahami dirinya wujud itu apa coba? Bukti anak kecil memahami dirinya wujud. Hah? Ya dia bisa manggil kamu. Misalnya dia manggil ayahnya papa begitu. Dia kalau haus nangis, minta susu itu kan berarti dia tahu dia wujud, ya kan? Dia sadar saya itu wujud dan sekarang saya lapar. Karena saya wujud, saya teriak. Nah, terus mengetahui dirinya wujud dan mengetahui orang tuanya wujud itu juga doruri. Nyatanya dia panggil orang tuanya, berarti dia tahu bahwa orang tuanya itu wujud. Paham sampai sini? Nah, itu namanya doruri yang jali. Adapun doruri yang khofi itu ya seperti yang saya kasih contoh itu tadi. Nah, yang membedakan antara doruri jali dan doruri khofi itu al-ilf. Nah, yang membedakan apa? Al-farqu bainahuma al-ilfu. Al-ilfu itu kebiasaan atau familiar. Sekarang saya tanya, kalau saya bilang daur itu mustahil, itu doruri nggak? Doruri. Tasalsul itu mustahil, doruri nggak? Doruri. Kenapa kita katakan itu doruri? Dan kita bisa menyebutkan atau kita bisa ngasih contoh, ngasih hujah kedoruriannya.
Walaupun nggak perlu hujjah ya. Perkara doruri itu tidak bisa dikasih hujjah. Yang ada tambih. Nah, ini bedakan antara sesuatu yang doruri dengan nadhori. Kalau nadhori itu butuh hujjah, butuh argumen. Tapi kalau doruri nggak butuh hujjah. Wujudnya saya apa buktinya? Lu nggak butuh bukti. Kalaupun saya nyebutkan sesuatu yang seperti bukti, itu bukan bukti, tapi itu apa? Tambih. Perlu dibedakan itu. Nah, kenapa kok kita bisa memahami tasalsul dan daur itu doruri secara begitu saja, seolah-olah itu jali, padahal itu khofi sebetulnya. Alasannya karena kita punya ilf. Itu sudah familiar di telinga kita. Kita sudah pernah belajar ilmu kalam, kita sudah belajar ilmu hukum akal, begitu seterusnya. Sehingga ketika disebut, oh ini terjadi daur, ini terjadi tasalsul, bagi kita langsung, wah itu doruri, sudah selesai. Tapi bayangkan, kamu coba tanya sama orang-orang kuliah begitu, atau yang nggak pernah belajar ilmu kalam. Oh bilang ini daur mustahil. Hah? Daur? Apa itu daur? Kok bisa mustahil? Gimana maksudnya mustahil? Dia akan merasa aneh. Bukan karena, atau bukan berarti terus tasalsul dan daurnya itu tidak doruri, tetap doruri, tapi dia khofi. Kenapa khofi bagi mereka? Lil ilf. Karena mereka tidak biasa. Mafhum sampai sini? Oke, lah yang saya sebut tadi itu bahwa kenapa tarjih, kenapa sesuatu yang wujud untuk terus wujud butuh murajjih? Apa illatul ihtiyajnya? Apa muhwitnya itu apa? Muhwitnya adalah mungkin. Karena nanti ada 3 madzhab, ada yang bilang mungkin, ada yang bilang hudus, dan ada yang bilang al-mumkin bisyartil hudus atau al-imkan bisyartil hudus. Oke, sekarang kita coba baca teksnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsah. Masail yang ketiga. Hari ini sifat ats-tsalitsah itu sifat dari apa? Masail. Ini al-masail ats-tsalitsah fi ahkamil imkan, membahas mengenai hukum-hukum atau macam-macam hukumnya imkan. Al-awwal yang pertama, annahu muhwijun ilas sabab. Nah ini dia. Atau murajjih atau illah nama lainnya. Sabab, murajjih, illah sama saja. Annahu bahwasanya imkan muhwijun pasti dia itu punya illatul ihtiyaj ilas sababi kepada sebab atau illat atau apa? Illat sebab atau murajjih. Kenapa? Li'annahu karena imkan lamma stawa ilaihil wujud wal adam, ketika kemungkinan wujud dan tidak wujudnya itu istiwa, setara, imtana'a wujuduhu, maka mustahil dia wujud, nggak mungkin dia bisa wujud, wujudnya itu tercegah illa li murajjih, kecuali kalau ada murajjih. Karena mustahil ada tarjih bila murajjih. Wal ilmu bihi dan mengetahui bihi, mengetahui sebab atau mengetahui murajjih, mengetahui keberadaan sebab atau illah atau murajjih, doruriyun. Sifatnya apa? Doruri. Markuzun fi fitratis sibyani, yang sudah ada di dalam fitrahnya anak-anak kecil. Anak kecil pun tahu seperti yang saya bilang tadi. Bal fi taba'il bahaim. Bahkan ada di dalam tabiat-tabiatnya hewan. Hewan pun mengetahui bahwa secara doruri, mereka mengetahui secara doruri bahwa apa? Sesuatu yang mungkin itu butuh murajjih. Wal farqu bainahu wa baina ghairihi lil ilfi. Nah ini. Adapun perbedaan nantinya antara sesuatu doruri yang jali wa baina ghairi dan yang non jali, doruri yang lain, lil ilfi, perbedaan itu ya karena sebab kebiasaan saja. Kalau kamu sudah terbiasa dengan perkara doruri itu, maka bagimu itu jali. Tapi kalau bagi orang yang belum terbiasa, ya bagi mereka khofi. Dan itu pun berlaku bagi kita di masail-masail yang misalnya kita nggak familiar di situ. Misalnya ada masalah ekonomi, mengatakan bahwa setiap kali kan ada kaidah demand sama apa satu lagi itu? Demand dan apa? Permintaan dan jumlah barang itu loh. Permintaan dan jumlah ketersediaan barang, ya, ketersediaan jumlah barang. Penawaran. Bukan. Demand sama apa lagi satu, lupa satu. Nah, kalau misalnya
penawaran jumlah penawaran itu tinggi, maka otomatis harganya tinggi. Tapi kalau misalnya jumlah penawarannya itu sedikit, maka otomatis apa? Harganya juga rendah. Lah itu kan sesuatu yang doruri. Itu kan sesuatu yang apa? Doruri. Tapi apa? Tapi bagi orang-orang yang nggak belajar ekonomi, itu ya sesuatu yang khofi. Masa iya sih? Nyatanya yang pengen beli Ferrari itu banyak apa dikit? Banyak. Dikit nggak? Masa banyak? Yang pengen beli Ferrari? Iya berarti. Apa saya aja nggak pengen ya? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Kalau ada duit. Ada merji. Ada merji lagi mas. Iya. Oke. Nah sekarang beliau menyebutkan syubhat-syubhatnya. Beliau menyebutkan syubhat-syubhat yang masuk atau syubhat-syubhat yang membantah bahwa yang namanya athar atau mu'athir atau murajjih itu tidak ada. Murajjih itu tidak ada. Atau mu'athir itu tidak ada. Oke. Nah ya ini, coba perhatikan. Jangan sampai ini masuk akal ya. Aduh ini udah. Ya ini ada syubhat. Kalau menurut kita ada mu'athir. Kemudian mu'athir ini memberi takfir. Kemudian dari takfir itu muncul apa? Athar. Ya kan? Ada api. Api itu mu'athir. Kemudian api itu kamu dekatkan ke kertas. Api itu memberi takfir membakar, memberi takfir panas kepada kertas. Karena api yang merupakan mu'asir memberi taksir kepada kertas dan kertas bisa menerima athar itu, bisa menerima taksir itu, maka terjadilah athar, yaitu atharnya apa? Terbakar. Kan selalu begitu kan? Iya dong. Apapun, misalnya gerak dari atas seperti yang saya kasih contoh tadi. Spidol ini saya lempar ke atas, terus dia turun ke bawah. Oke. Muathirnya apa muathirnya? Gravitasi. Oke. Kemudian taktirnya apa taktirnya? Ya jatuh turun ke bawah itu, taksirnya, daya tarik. Taksirnya itu daya tarik. Atharnya apa? Atharnya spidol ini turun, jatuh ke bawah. Jadi ada muathir, ada athar dan ada muathir, takfir dan ada asar. Nah, nanti syubhatnya akan mengatakan begini. Taksir ini nggak ada. Karena taksir ini nggak ada, maka muasir juga nggak ada. Karena taksir ini nggak ada, maka muasir juga nggak ada. Kok bisa begitu? Nanti ada beberapa hujah di sini. Ada beberapa hujah yang disebutkan oleh siapa namanya? Si ya Khosem kira-kira begitu. Yang ringkasnya dia mengatakan begini. Hubungan antara muasir dengan asar itu disebut sebagai muathiriyah. Jadi alaqah baina al-muathir wa al-athar. Hubungan antar keduanya ini disebut apa? Al-muathiriyah. Keterasaran. Jadi hubungan antara muathir, si penyebab itu tadi, si penyebab dengan asar, akibat. Jadi penyebab dengan akibat, hubungan antar keduanya disebut muasiriyah. Disebut apa? Muasiriyah. Pertanyaannya adalah, muasiriyah ini wujud nggak? Ini akan kembali lagi ke flashback lagi kita ke masalah apa namanya hal itu, masalah hal itu apa posisinya, apakah dia wujud apa enggak, lalala dan seterusnya. Wujud sendiri itu wujud apa enggak dan seterusnya. Nanti kita akan diingatkan dengan perdebatan-perdebatan semacam itu. Oke. Al-mu'athiriyah ini wujud apa enggak? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mewujud atau thubuti. Kemungkinan yang kedua dia apa? Ma'dum atau adami. Imma mu'assiriyahnya ini subuti wa imma adami. Kalau adami batil, mustahil. Kenapa batil?
Karena yang namanya athar itu fil kharij wujud nggak? Athar itu wujud nggak? Wujud. Kalau asarnya wujud, maka mu'assiriyahnya juga harusnya wujud. Kalau kamu katakan dia adami, bagaimana bisa sesuatu yang maujud ini, yaitu asarnya maujud, terus kamu alakohkan dengan sesuatu yang adami, mustahil, batil, nggak bisa. Kemungkinan yang pertama, maujud. Kalau dia maujud, ada dua kemungkinan. Imma maujudnya fil kharij atau fil dhihni. Fil dhihni. Kalau fil dhihni, mustahil juga, batil juga. Kenapa bisa begitu? Karena masalahnya atharnya fil kharij. Atharnya fil kharij kok kamu katakan alakohnya mu'athiriyahnya itu fil dhihni. Maka batil juga. Lah kalau misalnya mu'athiriyahnya ini fil kharij, berarti dia masuk kepada apa? Berarti dia kamu katakan sebagai sifat. Kamu katakan mu'athiriyahnya itu sebagai sifat atau arad. Kamu katakan dia sebagai arad. Ya dong. Mu'assiriyahnya itu kamu katakan sebagai, kalau memang dia maujud fil kharij, maka mau nggak mau kamu katakan dia sebagai arad. Kemungkinannya. Pertanyaan saya, arad itu wajib atau mungkin? Mungkin dong. Ya kan? Umur amma kan cuma bahas 3 hal aja. Imma wajib, wa imma mungkin. Mungkin ada 2, jauhar arad. Cuma bahas 3 hal aja. Kalau dia arad berarti dia mungkin. Berarti dia apa? Mungkin. Dan mungkin itu apa? Mungkin itu butuh muhwij. Mungkin itu butuh muhwij, berarti dia butuh murajjih. Artinya, kalau memang si mu'athiriyahnya ini maujud fil kharij, berarti dia mungkin. Kalau mungkin, berarti dia butuh apa? Murajjih lagi. Nanti murajjihnya itu dia disebut sebagai mu'athir lagi. Mu'athir alakohnya dengan athar lagi. Hubungannya mu'athiriyah lagi. Nanti dia statusnya fil kharij, arad lagi. Mungkin lagi, begitu seterusnya tasalsul. Sama kayak yang kemarin. Paham nggak maksudnya? Tapi nanti semua ini akan dibantah beliau dengan satu kalimat dan selesai. Perhatikan dulu, perhatikan. Oke. Dah? Ini dalil pertama. Dalil pertama bahwa yang namanya mu'athiriyah itu mustahil wujud. Karena mu'athiriyah mustahil wujud, maka mu'athir juga mustahil wujud. Karena mu'assiriyah ini mustahil, kan terjadi tasalsul kan? Kalau dia ma'dum, batil, selesai. Berarti nggak mungkin dia ma'dum. Kalau maujud fi dhihni, batil juga. Mana mungkin asarnya fil kharij, tapi mu'assiriyahnya fi dhihni saja, batil juga. Kalau dia fil kharij, berarti apa? Terjadi tasalsul itu tadi. Berarti mustahil, semuanya mustahil. Berarti mu'assiriyah mustahil wujud. Karena mu'assiriyah mustahil wujud, maka mu'assiriyah juga mustahil wujud. Selesai. Maka nggak ada mu'assir. Dibagi orang-orang ini, ketika ada api, membakar kertas, ya apinya itu sendiri, wujud sendiri, kertasnya wujud sendiri, terbakar itu wujud sendiri, selesai. Dan nggak ada hubungan antara athar dengan taksir. Nggak ada mu'asir, nggak ada taksir, nggak ada asar. Jadi semuanya serba wujud sendiri-sendiri. Dua-duanya sama-sama mungkin kan? Api itu wujudnya mungkin nggak? Mungkin. Kertas mungkin juga. Ketika terbakar ya sudah. Nggak ada mu'athir dan taksir itu nggak ada. Menurut mazhab ini. Ahlussunnah jalan tengah, ahlussunnah itu. Ahlussunnah jalan tengah. Ahlussunnah tidak menolak. Tentu saja kita meyakini bahwa mu'asir hakiki itu hanya Allah. Tapi hubungan antar perkara-perkara yang mungkin ini atau dalam sunnatullah ini juga kita meyakini ada apa? Ada mu'athir, ada athar, ada taksir. Ada taksir. Tapi sifatnya tidak independen berjalan sendiri. Semuanya ditentukan oleh Allah. Mu'athir dalam ahlussunnah ya. Mu'athir itu bisa memberi taksir kepada asar selama memenuhi 2 perkara. Yang pertama memenuhi syarat. Mu'athirnya memenuhi syarat memberi taksir. Yang kedua tidak ada mani. Jadi misalnya ada api. Api ini untuk bisa membakar kertas, maka syarat-syarat bahwa api bisa memberi taksir itu harus ada. Yang kedua, syarat-syarat kertas menerima taksir itu harus ada, nggak boleh ada mani. Misal, kertasnya terbakar, kertasnya kena air. Apinya itu punya kekuatan atau punya potensi untuk ihraq, punya potensi untuk memberi taksir. Api punya potensi memberi taksir, tapi karena ada mani, maka tidak terjadi
terbakar. Atau kemungkinan yang kedua, bahwa si benda yang mau terbakar ini, dia yakbalu taksir, bisa menerima taksir. Tapi apinya, syarat-syarat muasir ini tidak ada. Syarat-syarat si muathir ini dihilangkan. Contohnya misalnya apa? Contohnya api membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak basah, tidak apa-apa, nggak ada manik sama sekali. Nabi Ibrahim bisa terbakar atau mungkin untuk kena athar dari apa? Kena taksir dari api itu. Tapi Allah hilangkan apa? Allah hilangkan syarat-syarat pemberian taksir oleh api. Makanya dalam Quran dikatakan apa? Ya naru kuni barda. Ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin. Artinya syarat api yang sebetulnya bisa membakar itu dihilangkan sama Allah. Nah, jadi Ahlussunnah ngambil jalan tengah. Ada kok, taksir muathir itu ada. Tapi dia sifatnya tidak mutlak, tidak independen, tidak berjalan sendiri. Harus memenuhi dua syarat. Yang pertama syarat-syarat si muathir itu, yang kedua tidak ada manik. Syarat-syarat yang ada pada muasir dan manik itu semua diciptakan sama Allah. Semua diciptakan sama Allah, selesai. Nah, itu jalan tengah yang diambil oleh apa? Ahlussunnah. Oke, kita kembali ke sini dulu. Ada muasir, ada taksir, ada athar. Tadi udah dibantah, selesai. Ini bantahan pertama, sekarang bantahan kedua. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kita bisa mentasawurkan asar, ya. Kita bisa mentasawurkan asar sekaligus mentasawurkan muasir tanpa perlu mentasawurkan muathiriyah. Jadi kita bisa tasawur muasir, bisa tasawur athar, tapi tidak perlu tasawur muasiriyah. Maksudnya gimana? Artinya, mungkin nggak orang itu mentasawurkan muasir api itu sendiri? Saya punya tasawur api sendiri, saya juga bisa tasawur asar sendiri. Paham? Bisa nggak kamu? Kamu tasawur api aja, api satu. Terus sama satu tasawur terbakar, selesai. Tasawur terbakar sendiri, tasawur api sendiri, bisa? Tapi tidak ada alaqoh, tidak ada hubungan antara muasir dengan asar. Tidak ada muasiriyahnya, bisa? Bisa? Ya bisa lah. Ya bisa. Bisa kan? Ya bisa. Lah misalnya gini, wis. Pakai contoh yang lain selain api tadi. Ini jatuh, spidol jatuh. Muathirnya apa muathirnya? Gravitasi. Atharnya apa atharnya? Spidol jatuh. Sekarang bisa nggak kamu bayangkan? Tasawur aja di kepala. Gravitasi itu ada. Udah, tasawur sendiri, gravitasi sendiri. Kemudian yang kedua, tasawur benda jatuh tanpa perlu tasawur gravitasinya. Bisa? Bisa aja lah tasawur benda jatuh. Berarti tidak ada muasiriyah antara gravitasi dengan benda jatuh. Berarti muasiriyah ini apa? Nggak wujud ya, nggak ada. Itu sama kayak gini loh. Maudhu' dengan mahmul. Sekarang saya tanya, nisbah kalamiyah bainal maudhu' wal mahmul itu ada apa enggak? Wujud dini kan dia? Dia kan wujud dini. Bagi yang mengatakan wujud dini, kalau kita mengatakan amrun itibari. Lah ya sekarang misalnya, Zaidun qaimun. Saya tasawur Zaid sendiri, saya tasawur qaim sendiri tanpa Zaid, bisa kan? Bisa lah. Tanpa perlu nisbah kalamiyah antara Zaid dan qaim, enggak perlu. Tasawur nisbah kalamiyah enggak perlu. Tasawurnya loh ya. Kalau sudah tasdik ya perlu. Kalau sudah tasdik, ya tentu perlu nisbah kalamiyah. Karena yang namanya tasdik itu dimulai dari tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah kalamiyah, baru kemudian tasdik. Kita tasawur aja, tasawur. Nah, kita bisa mentasawur muasir, bisa mentasawur asar tanpa perlu mentasawur muasiriyah. Berarti muasiriyah nggak ada. Oke. Sekarang bantahan yang ketiga. Bantahan yang ketiga. Bantahan yang ketiga menyatakan bahwa wujudnya taksir itu kapan? Ada muasir, ada taksir, ada asar. Si taksir ini wujudnya kapan? Ada api, ada kertas, terus kemudian terjadi terbakar. Taksirnya itu wujudnya kapan? Ada dua kemungkinan kan? Wujudu at-taksir. Duh, ini kenapa habis semua sih spidolnya? Wujudu apa? Wujudu Allah Akbar. Wujudu at-taksir.
Ada dua kemungkinan. Imma fi hali wujudil athar. Kemungkinan yang pertama, wujudnya takfir itu ketika wujudnya si asar. Fi hali wujudi al-athar. Berarti ketika ada api, kemudian apinya itu kan muathir. Terus kertasnya itu apa? Ya kertasnya itu benda lain lah, bukan asar. Asar itu terbakar. Muathar betul. Ya. Jadi ada muasir, ada muathar, kertasnya itu muathar. Kemudian ketika terjadi terbakar itu apa? Atharnya. Terbakar itu atharnya. Pertanyaannya, taksirnya itu kapan munculnya? Kalau taksirnya itu munculnya ketika atharnya itu wujud, yaitu keterbakaran wujud, berarti itu namanya tahsilul hasil. Sudah terjadi terbakar, kok baru ada taksir? Gimana coba? Tahsilul hasil itu berarti batil. Batil karena apa? Taksil al-hasil. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah fi hali adamil athar, ketika atharnya belum ada. Ya ini juga batil juga. Lah gimana lawang takfir itu apa namanya? Gimana takfirnya kok kamu katakan sudah ada padahal atharnya belum ada? Lah terus dia ngapain? Si takfirnya itu ngapain? Taksir itu apa tuh taksir? Memberi dampak. Lah dampaknya lo belum ada, kok dia sudah memberi? Dampaknya itu belum ada, kok dia sudah memberi? Kalau datangnya ketika adanya asar, berarti tahsilul hasil, asarnya sudah ada, kok ngapain dia datang? Tapi kalau misalnya, tahsilul hasil itu agak sulit loh membayangkannya itu. Tahsilul hasil. Gimana coba? Kamu punya contoh nggak tahsilul hasil? Tahsilul hasil itu agak susah. Gimana coba memahami tahsilul hasil? Mustahilnya tahsilul hasil. Ya. Ya. Tahsilul hasil, tapi kok di kepala itu kayaknya masih bisa deh dibayangkan. Ada Tuhan bikin bumi, udah jadi, ya saya bikin lagi lah supaya tahsilul hasil paling gampang itu gitu contohnya. Ini ya, misal mikroba nggak sih? Hah? Kayak mikroba. Gimana itu? Dia tahu nggak mikroba itu kalau? Ya. Dia mikroba nih satu jenis telur gitu mas. Terus dia membelah diri. Ya. Kayak telur dia. Bakteri membelah diri. Kemudian yang membelah tadi dia belah lagi. Ya. Dia termasuk nggak sih hasil? Enggak, bukan. Enggak ya? Bukan. Tahsilul hasil itu gini loh. Nih ya, ada pintu, sudah kebuka. Saya bilang, buka lagi dong pintunya. Loh, udah terbuka. Ya buka lagi, itu tahsilul hasil. Mustahil, kamu nggak akan bisa membuka lagi pintu itu, udah terbuka statusnya itu. Kamu ngapain buka lagi gitu loh. Pintu udah tertutup, tutup dong pintu. Loh, ngapain tertutup? Kalau membukanya baru setengah. Itu berarti bukan membuka. Belum hasil. Bukan membuka itu namanya. Bukan membuka, tapi Al-Fatwa melebarkan. Berarti yang dimaksud Al-Fatwa Al-Kamil. Ya enggak, pokoknya membuka aja ya. Bisa jadi juga mas kalau pintunya dua. Mayu telaku alaihi ismul fatah gitu aja. Pokoknya asal dia disebut terbuka sudah. Kalau emang sudah terbuka ya sudah, dia sudah apa? Terhasil. Dia sudah terhasil. Lah ya, saya Iya, nah, perintah saya buka pintu. Kalau sudah terbuka walaupun dikit berarti sudah terhasil. Buka lagi. Loh, sudah terhasil ngapain dibuka lagi? Gitu loh kira-kira. Walaupun apapun itu ya, masih pintunya dua, ada pintunya ada dua gitu kecil sama gede. Udah terhasil ya. Ya. Oke. Tapi nggak ada alasan untuk ini berarti ya, tahsilul hasil. Enggak, mustahil hasil. Tapi kalau itu bisa kita katakan muqaranah. Hah? Wujud taksir yakni maji'ut taksir muqaranatan ma'a wujudil athar. Lah ya, yang terus sekarang pertanyaannya, yang membuat athar yang dari antara muasir sama takfir, yang membuat itu apa? Lihat. Kita kan bahas muathiriyahnya, takfirnya kan. Nah ya, ketika takfir ada, baru asar ada. Ini kan surahnya kan kalau misalnya taksirnya setelah asar nggak mungkin dong, setelah hasil. Atau sebelumnya loh. Gimana kok ada sebelumnya taksir kok asarnya baru muncul akhirat. Makanya kok kita asumsikan dia berbarengan gitu. Kalau berbarengan itu kan berarti dia tidak memberi dampak kan? Ya dampak. Enggak, misalnya gini. Enggak lah. Gini. Lah, iya, ya enggak, ya paham. Lah terus berarti sistem taksir kan berarti muathirnya harus ada sebelumnya, Setelah. Konsep taksir dulu lah. Contoh konsep taksir ki harus sebelum athar atau gimana?
bukan masalah, makanya ini saya bilang ini syubhat. Lah ya makanya. Lah ya, ini syubhat yang pengen dilontarkan supaya mereka itu pengen menolak adanya mu'athir. Kita kan percaya kan? Iya, Kita percaya ada mu'athir, athar itu juga ada, ta'thir itu juga ada. Nah, kalau kita barangkali bisa mengatakan bahwa yang namanya athar itu ya dia adalah yang membuat api itu bisa membakar. Artinya bahwa taksir itu kan taksir itu potensi. Jadi taksir itu gini, taksir. Memberi dampak. Ya, kuwatul fa'iliyah. Jadi apa namanya? Dan dia emang amrun i'tibari. Jadi dia emang amrun i'tibari, bukan amrun khariji, bukan mawjud khariji. Kayak gini loh. Itu masuk apa namanya? Masuk arad ayyaf'al dan ayyang fa'il. Masuk arad ayyaf'al dan ayyang fa'il. Jadi apa namanya? Api itu ayyaf'al. Dia berpotensi untuk memberi dampak kepada sesuatu. Kertas itu ayyan fa'il. Dia berpotensi menerima akibat sesuatu. Itu namanya ayyan fa'il. Jadi ada berpotensi memberi aksi dan ada berpotensi menerima reaksi. Aksi dan reaksi. Lah aksi dan reaksi itu aksiden. Aksiden itu sifatnya amrun i'tibari, bukan mawjud khariji. Jadi taksir itu ada tapi dia amrun i'tibari. Yang benar-benar ada fil kharij itu yang mu'athirnya sama apa namanya? Mu'atharnya. Ya, sama mu'asarnya itu, kertasnya itu. Ketika terjadi terbakar, itu kan atharnya. Taksirnya di mana? Ya taksirnya itu si mu'asir yang punya kuwah ayyaf'al itulah athar, itulah taksirnya. Itulah taksirnya. Berarti mesti setelahnya kan? Setelah mu'asir itu kan? Apa? Tak mu'asir. Ya mu'asir itu ada sendiri, mu'asar ada sendiri. Kemudian terjadi ketika terbakar itu ya karena taksir dari si mu'asir. Kuwah ayyaf'alnya si mu'asir itulah yang kemudian apa? Tentu saja dengan syarat-syaratnya yang sudah saya sebutkan tadi, yang menyebabkan apa? Munculnya athar, yaitu terbakar. Berarti kalau dikatakan taksir itu mu'athirnya, kembali ke situ lagi dong. Berarti apa? Seandainya ada, kira berarti sekarang taksir ada mu'athirnya. Lah sekarang seandainya ada mu'athirnya tapi belum ada atharnya. Ada mu'asir tapi belum ada athar. Mustahil nggak? Contohnya. Ya, ini kan seperti dikatakan ini kalau apa? Adanya taksir duluan baru setelah itu ada asarnya kan batil. Ya selama ini terus taksirnya ngapain? Gitu kan? Selama ini taksirnya ngapain? Iya, betul, ya. Sekarang kita asumsikan bahwa taksir itu adalah mu'athir. Ya. Jadi itu batil juga dong. Karena? Lah ini ada mu'athir kok nggak ada asarnya, ngapain aja? Enggak sih. Bukan. Enggak, ini amrun i'tibari. Menurut kita loh ya. Iya. Dia amrun i'tibari, selesai. Yo wis selesai, terus mau ngapain? Ini kan mereka mengasumsikan karena mereka menganggap ini amrun kharij gitu loh. Taksir itu amrun kharij. Sehingga seolah-olah keberadaan dia itu harus berada dalam dua kemungkinan. Fi hali wujudil athar atau fi hali adamihi. Fi hali adamil athar. Sehingga tidak terbayang bahwa si taksir itu apa? Oh, tahu. Jadi bayangan kita baru adanya muncul taksir ketika syurutul mu'athir dan syurutul al-athar terpenuhi. Sehingga terjadi mu'athiriyah tadi. Ya. Baru kita asumsikan bahwa taksir itu wujudnya bersamaan dengan mu'athir. Karena kalau misalnya tidak ada apa namanya mu'asir itu tidak memiliki syarat-syarat. Enggak akan ada athar. Enggak akan ada taksir. Ya, enggak ada taksir sehingga tidak menimbulkan athar. Dan selalunya mu'asir itu setelah asar kan, Mas? Mu'asir setelah asar? Ya enggak dong, mu'asir ya ada dulu, baru kemudian dia, mu'asir itu api gitu loh gampangnya. Ada api nih, api itu mu'asir. Nah, baru muncul asar yaitu terbakar. Oke. Nah kemudian ini tadi yang kedua, ini bantah apa namanya, ini syubhat yang pertama, ini syubhat yang kedua. Nah sekarang syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga, mereka ingin mengatakan, laptop saya mati lagi. Syubhat yang ketiga, mereka ingin mengatakan bahwa
Syubhat yang ketiga, mereka mengatakan kita sering mengetahui ada muasir dan kita tahu ada muasar tapi nggak ada takfir. Oke, ada api, ada kertas, kemudian tapi tidak terjadi athar yaitu terbakar. Ada muasir yaitu obat, ada orang minum obat tapi tidak terjadi atharnya sembuh. Ada orang makan muasir tapi tidak terjadi athar yaitu kenyang, begitu seterusnya. Jadi ada muasir, ada muathar tapi nggak ada asar. Kita sering menemukan keadaan-keadaan semacam itu. Pertanyaannya kemudian, kira-kira taksirnya itu di mana? Taksirnya kemana? Oke. Jadi, aina waqa'a at-taksir? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, taksirnya itu ada pada mahiyah. Kemungkinan yang kedua, taksirnya itu ada pada wujudul mahiyah. Kemungkinan yang ketiga, taksirnya itu ada pada ittisoful mahiyah bil wujud. Jadi oke, ini nanti bantahannya satu aja. Ringkasnya begini ringkasnya. Sekarang kita tahu setiap benda yang wujud itu pasti punya mahiyah dan punya sifat wujud, dan itu sudah kita bahas di awal-awal sekali. Setiap benda yang maujud itu pasti punya mahiyah dan punya sifat wujud. Nah, sekarang api itu maujud. Oke, api itu maujud. Berarti harusnya dia punya mahiyah dan harusnya dia punya sifat wujud. Ini maujud fil kharij loh ya, bukan fid dhini, enggak ada maujud fid dhini. Oke. Harusnya dia punya mahiyah dan punya sifat wujud. Pertanyaannya, dalam kasus di mana si mu'athir itu tidak memberi taksir sama sekali, tidak memberi athar sama sekali, nggak ada atharnya sama sekali, padahal mu'atharnya itu ada. Pertanyaannya, si taksirnya itu ada di mana? Apakah taksirnya itu ada pada mahiyahnya si api, atau ada pada mahiyahnya, atau ada pada wujudnya si mahiyah, atau pada ittisoful mahiyah bil wujud? Ittisoful mahiyah bil wujud. Oke. Misal gini, contoh. Kita pakai contoh yang mudah aja. Contoh mahiyahnya api itu apa? Mahiyahnya api. Al-jismu, al-har, al-mutaharrik, al-muhtarik yang membakar. Atau gini aja kita pakai yang mahiyahnya kita tahu semua lah. Al-insan hayawanun natik. Oke. Al-insan itu hayawan natik. Al-insan itu sesuatu yang maujud, ya kan? Al-insan itu apa? Insan itu maujud. Dan karena dia maujud, maka dia punya mahiyah dan punya sifat wujud. Mahiyahnya insan itu apa? Hayawanun natik. Hayawan natik. Pertanyaannya adalah, katakanlah takfirnya itu, apakah takfirnya itu ada pada mahiyah, yang karena takfir itu maka menjadikan insan itu ada, punya mahiyah, atau takfirnya itu ada pada wujudnya si mahiyah ini sendiri, atau pada kebersifatan mahiyah dengan wujud. Coba ini perlu apa namanya? Perlu direnungkan dulu. Apakah mu'athirnya itu ada pada mahiyah? Taksirnya insan apa iki dino bayangan? Taksirnya insan apa? Yang tadi panganan. Ya, apapun. Banyak. Manusia bisa apa ya, banyak banget. Bisa ngomong, bisa mukul segala macam. Ittisoful mahiyah bil wujud. Enggak mesti. Dan nanti ini akan dibantah dengan satu bantahan aja. Wallahu a'lam. Enggak. Kalau misalnya jadi kan tadi kan kita pakai contoh api aja lah ya. Api, contohnya api. Jadi api itu apa? Api itu mahiyahnya membakar. Oke. Api itu mahiyahnya apa? Membakar. Lah kalau ternyata taksirnya itu nggak ada, maka apakah
taksir itu ada pada mahiyahnya si api yaitu membakar, atau ada pada wujudnya membakar itu, atau ada pada kebersifatan membakar pada wujud, kebersifatan mahiyah api yaitu membakar pada wujud. Kalau mahiyahnya api membakar bukannya daur nanti. Gimana? Karena taksirnya dia kan juga membakar. Enggak, terbakar. Atharnya itu terbakar. Yang kita cari athar taksir. Lah iya, atharnya kan enggak ada. Taksir. Taksir kan? Ya. Atharnya terbakar. Asalnya terbakar. Lah taksirnya kan membakar. Lah mahiyahnya Taksirnya adalah kemampuan untuk membakar. Kemampuan untuk bisa membakar. Baru menghasilkan sebabnya. Kemampuan untuk membakar. Iku sih. Nek gak wujudul mahiyah itu saful mahiyah. Enggak, ini justru keliru semua. Ini justru keliru semua. Karena begini, karena justru karena kalau mau dia ada pada mahiyah atau wujud mahiyah atau ittisaful mahiyah bil wujud, mau pada salah satu atau ketiga-tiganya, dan nggak mungkin ketiga-tiganya sekaligus, salah satu dari ketiganya, ketika taksirnya itu tidak ada, maka berarti mahiyahnya tidak ada kalau dia ada pada mahiyah. Kalau misalnya taksirnya itu nggak ada, kok kamu katakan dia ada pada wujudul mahiyah, kok ketika taksirnya nggak ada, berarti mahiyah itu tidak wujud. Ya. Kalau misalnya pada taksirnya itu hanya ittisaful mahiyah bil wujud, berarti mahiyah itu layat tasifu bil wujud. Mahiyah Layat tasifu bil wujud. Maka mahiyah itu tidak disifati dengan sifat wujud. Ya. Padahal apinya ada. Lah kalau api ada, harusnya mahiyahnya ada gitu loh maksudnya. ya. Kalau mahiyahnya ada mesti wujud harusnya. Ya mesti wujud. Ya, makanya berarti ya. Berarti taksir itu bukan ada pada mahiyah, bukan ada pada wujud mahiyah, bukan ada pada ittisaful mahiyah bil wujud. Karena nyatanya taksir itu apa? Bisa tidak ada walaupun muasirnya ada, muasarnya ada. Kalau muasirnya ada, harusnya mahiyahnya ada. Gitu loh. Muasir itu kan api, katakanlah. Apinya ada kan muasir. Kalau dia ada, segala sesuatu yang wujud pasti butuh mahiyah dan sifat wujud, kan begitu. Lah kalau apinya ada, tapi nggak ada atharnya, maka taksirnya ini kemana? Apakah taksirnya ada di mahiyah? Lah kalau taksirnya di mahiyah, terus ketika taksirnya nggak ada, berarti kan mahiyahnya ikut nggak ada. Kalau misalnya taksirnya nggak ada, terus taksirnya itu ada di wujudul mahiyah, berarti wujudnya mahiyah itu nggak ada. Atau pada ittisaful mahiyah bil wujud, berarti mahiyah itu tidak tersifati dengan sifat wujud, dan itu semuanya mustahil. Karena yang atau batil, karena yang namanya sesuatu yang wujud, sesuatu yang wujud pasti punya mahiyah. Kalau mahiyahnya berarti kemungkinannya taksir itu bukan mahiyah, selesai. Taksir itu bukan mahiyah. Nah, ini semua syubhat-syubhat ini semua tadi itu dibantah oleh beliau dengan satu bantahan yang berbunyi kulluha tangqudu ma ulima bid darurah. Enggak sih, apa? Coba saya pinjam kitabnya. Ada kitab. Jadi, mana tadi? Saya jawab dulu, nanti baru kita baca teksnya beliau. Wal jawabu ala tsalati. Dan jawaban atas ketiga syubhat yang telah berlalu, al-tsalat al-awwal. Jawaban atas tiga syubhat yang pertama. Jadi di sini beliau menyebutkan 4 syubhat. 3 syubhat yang pertama beliau bantah dengan satu bantahan saja. Bi annaha taqsimatun tarfa'u ma ulima wujuduhu daruratan. Bi annaha, bahwasanya semua syubhat-syubhat itu tadi taqsimatun adalah macam-macam syubhat tarfa'u yang bisa menggagalkan, bisa menghilangkan ma sesuatu ulima wujuduhu daruratan, sesuatu yang wujudnya itu diketahui secara pasti. Contohnya apa? Kawujudi, seperti wujud saya fi hadhihi sa'ah, di waktu ini, wa hudusu hadas sauti, dan muncul adanya suara ini. Coba perhatikan coba. Di bantahan beliau mengatakan apa? Ini, sauti, suara saya itu mu'athir. Oke? Atau wujud saya, suara saya itu mu'asir. Kemudian taksirnya apa taksirnya? Taksirnya isma. Gelombang suara. Isma, memberi atau kemampuan untuk memperdengarkan. Atharnya apa atharnya? Mendengar. Ya sama. Kalian bisa mendengar suara saya, itulah apa namanya? Athar daripada mu'athirnya. Kalau kamu bantah adanya mu'athir, kalau kamu bantah adanya mu'athir dengan segala syubhat ini tadi, kamu bisa membantah segala sesuatu yang wujudnya itu doruri. Seperti suara saya itu jelas wujud. Suara saya jelas wujud. Wujudnya suara saya itu kan doruri. Nyatanya kamu bisa dengar, kamu mangguk-mangguk. Itu tandanya apa? Doruri.
wujudnya saya itu juga doruri. Maka kamu bisa membantah semua hal yang doruri ini, padahal kita sepakat bahwa hal-hal ini doruri, nggak bisa dibantah. Maka membantah mu'assir dengan 3 syubhat ini, itu otomatis kamu akan membantah hal-hal yang doruri itu semua tadi. Dan itu mustahil. Walaupun sebenarnya ya ini ada bantahan satu-satunya ini, tapi panjang. Di Tawal itu ada bantahan satu-satunya, ini dibantah. Tapi di sini beliau cuma menyebutkan satu bantahan saja yang itu sudah mencakup semua syubhat yang ada. Karena kita sejak awal sepakat bahwa wujud itu doruri. Kemudian adanya ya wujudnya saya, wujudnya suara saya itu doruri. Dan kalau kamu sampai membantah itu berarti kamu membantah doruriyat. Kamu membantah hal-hal yang sifatnya doruri. Membantah hal yang sifatnya doruri. Dan ini yang kemudian akhirnya syubhat-syubhat yang semacam ini nih, yang akhirnya membuat orang itu betul-betul meragukan hal doruri. Jangan-jangan saya itu emang nggak wujud. Jangan-jangan selama ini suara saya itu nggak ada akarnya, nggak ada ininya. Jangan-jangan kalian tuh hanya hologram yang akhirnya muncul sofisme. Muncul apa? Sofisme. Yang menolak haqaiqul asya. Bahwa segala sesuatu itu apa? Hakikat segala sesuatu itu ada. Dan ini mustahil. Yes. Takfirnya adalah isma. Bisanya suara ini untuk tersampaikan, terdengar oleh kalian. Atharnya adalah kalian mendengar. Bukti bahwa muasirnya itu ada adalah misalnya kalian tidur lagi sendiri begitu misalnya, malam-malam tiba-tiba kalian dengar suara. Mesti kalian tahu, ini mesti suara yang saya dengar ini ada yang membuat suara. Nggak mungkin suara itu muncul dengan sendirinya. Berarti mu'assir itu ada. Mu'assir itu ada. Dan itu doruri. Nah, tapi kan ada mu'assir. Nah, terus akhirnya kan mereka bantah kan. Loh, tapi kan nyatanya ada mu'assir yang tidak memberi asar. Seperti api itu tadi. Tidak memberi asar. Berarti kan nggak doruri. Bukan nggak doruri. Memang syarat-syarat. Ada 2 kemungkinan memang. Ketika mu'assirnya itu tidak ada. Ketika asarnya tidak ada. Maka ada 2 kemungkinan. Imma syarat-syarat dari mu'assir itu tidak terpenuhi, wa imma ada mani. Selesai. Kita menjawabnya demikian. Lah mereka hanya karena ngambil satu contoh ada mu'assir yang tidak memberi asar terus digebiah uyah, berarti mu'assir nggak ada semua. Gitu loh. Paham nggak? Nah, ini kan nggak fair. Ini kan nggak objektif. Masa cuman gara-gara ada contoh di mana mu'assir tidak memberi asar terus kamu katakan berarti nggak ada takfir, nggak ada mu'assir, selesai. Nggak ada semua. Karena anggapan mereka taksir itu mu'assir. Enggak, justru mereka pengen menolak mu'assir dengan cara menolak takfir. Menolak takfirnya ini, dengan menolak taksir maka mu'assirnya nggak ada. Yang ada itu ya api itu bukan mu'assir. Ya api aja sudah. Kertas itu ya kertas sendiri. Lah terbakar itu apa? Ya sudah, itu terbakar dengan sendirinya, udah gitu aja. Tanpa. Nah, itu kan aneh. Hanya karena ada contoh di mana api tidak membakar bukan berarti terus kamu menolak seluruh mu'assir yang ada pada api dan mu'assir yang ada pada benda-benda yang ada di alam semesta ini. Jadi karena ada satu contoh api itu nggak membakar, ya. Jadinya dia menolak bahwa api itu sebab dari terbakarnya. Dia menolak api itu memberi akar. Nah, api itu menjadi mu'assir dari fenomena terbakar itu. Terus dia buat jubat-jubat diantaranya ini tadi, jubat-jubatnya. Sampai mendatangkan mu'asiriyah segala, ngapain, kurang kerjaan. Oke. Kita baca ininya beliau. Coba pinjam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kila, nah ini dia. Ini adalah syubhatnya. Kila. Lawif taqaral mungkin ilal mu'athir. Kalau perkara yang mungkin itu butuh pada mu'assir, fa mu'athiriyatuhu imma adamiyah. Yang saya bilang tadi di awal, syubhat pertama. Mu'assirnya itu apa? Mu'assirnya itu adamiyah atau subuti?
Famu'athiriyatuhu imma adamiyah. Kalau memang dia itu adami, wa huwa batil, maka batil. Li'annahu naqidul la mu'athiriyah. Karena itu sama saja naqid daripada la mu'athiriyah al-maqulu 'alal ma'dum. Al-maqulu 'alal ma'dum, yang itu la mu'athiriyah itu harusnya dilekatkan pada sesuatu yang tidak ada. Padahal asarnya tadi kita katakan ada. Asarnya itu ada. Terus kok kamu katakan mu'athiriyahnya itu kok ma'dum? Ya enggak bisa, batil itu namanya. Au thubutiyah. Atau kemungkinan yang kedua, mu'assiriyahnya itu thubuti atau maujud. Ada dua kemungkinan, imma fil kharij wa imma fil dzihn. Yang fil dzihn sudah kita bantah, tapi di sini beliau tidak menyebutkan imma fil dzihn. Tapi dengan beliau mentaksim pakai imma fil kharij berarti ada imma fil dzihn, kan begitu kira-kira. Imma fil dzihn enggak mungkin, karena ketika kita katakan fil dzihn, la asarnya itu fil kharij. Bagaimana mungkin asarnya fil kharij tapi mu'athiriyahnya fil dzihn? Imma fil kharij, atau kemungkinan mu'athiriyahnya fil kharij, fayakunu nafsul athar awil mu'athir. Ini saya lupa tadi, sorry. Kalau misalnya dikatakan bahwa mu'athiriyahnya itu fil kharij, tadi saya katakan dia sifat atau arad ya. Ini kurang tepat. Mana tadi penghapusnya? Kalau misalnya mu'assiriyahnya itu subuti, yang fil kharij, kalau fil dzihn jelas batil. Kalau dia fil kharij, maka ada dua kemungkinan. Imma dia itu nafsul athar atau nafsul mu'assir. Nafsul asar atau nafsul mu'assir. Dan itu batil. Batil. Berarti itu sama saja tidak ada mu'assiriyah. Kalau misalnya mu'assiriyah itu kamu katakan dia mu'athir itu sendiri atau athar itu sendiri, maka batil dong. Sama saja kamu katakan ya tidak ada mu'assiriyah. Lalu mu'assiriyah itu adalah mu'assir itu sendiri kok. Lalu apa yang membedakan antara mu'assir dengan mu'assiriyah? Tidak bisa, itu batil. Baik dia nafsul athar atau nafsul mu'athir, maka dia batil. Li'annahu nisbatun bainahuma. Karena yang namanya mu'assiriyah itu hanya nisbat. Dia bukan nafsul mu'assir, bukan nafsul asar. Itu sama kayak nisbat kalamiyah itu loh yang saya bilang tadi. Zaidun qaimun. Nisbat kalamiyah antara Zaid dengan qaim itu apakah nisbat kalam itu nafsul maudhu atau nafsul mahmul? Tidak. Dia hanya nisbat antara maudhu dengan mahmul. Sama. Mu'athiriyah itu hanya nisbat antara mu'athir dengan athar. Maka dia bukan nafsul athar, bukan nafsul mu'athir. Terus syubhat selanjutnya dia mengatakan apa? Li'anna natasawwaruhuma dunaha. Lah ini yang saya bilang tadi. Kita bisa mentasawurkan mu'assir dengan mentasawurkan asar tanpa perlu mentasawurkan mu'assiriyah. Tanpa mentasawurkan apa? Mu'assiriyah. Itu sama kayak gini loh. Kenapa wujud itu zaid anil mahiyah? Karena saya bisa punya tasawur mahiyah tapi wujudnya nggak ada. Itu berarti wujud itu apa? Kharij anil mahiyah, kan begitu, atau zaid anil mahiyah. Nah ini sama. Saya bisa mentasawurkan mu'assir, saya bisa mentasawurkan asar tanpa perlu apa? Mu'assiriyah. Tapi lafid tasdik kan? Apa? Kita bisa mentasawurkan ini, tapi bijunin nisbah itu lafid tasdik. Hanya tasawur. Nah, yang ketiga ini yang saya belum terangkan. Au amron salisan. Udah sih, tapi saya terangkannya di sini tadi, nggak pas. Au amron salisan, atau jangan-jangan mu'assiriyah itu adalah amrun thalith. Dia bukan mu'assir, bukan nafsul mu'assir, bukan nafsul asar, tapi dia sifat tersendiri. Yang mana dia itu arad. Dia bukan nisbat antara mu'assir dan asar, tapi dia wujud sendiri, yaitu arad. Berupa arad. Dan saya bilang tadi, arad itu wajib apa mungkin? Mungkin. Karena dia mungkin, berarti yang namanya sesuatu yang mungkin itu butuh apa? Murajjih. Maka nanti mu'assiriyah butuh murajjih untuk wujud menjadi arad. Mu'assiriyah untuk wujud menjadi arad butuh murajjih. Butuh apa? Murajjih. Lah murajjihnya itu apa? Murajjihnya itu ya berarti mu'assir kan? Berarti nanti ada asarnya. Berarti nanti ada mu'assiriyahnya. Mu'assiriyahnya jadi arad lagi. Aradnya berarti apa? Mungkin. Karena dia mungkin butuh murajjih. Begitu seterusnya tasalsul. Maka di sini dikatakan apa? Au amron salisan fayakunu aradon. Maka dia menjadi arad. Li'annaha nisbah bainahuma. Lagi-lagi karena yang namanya mu'assiriyah dengan mu'assiriyah itu nisbat antara asar dengan mu'assir.
Wa yakunu mungkinan, kalau misalnya mu'asiriyah itu adalah arad, maka dia mungkin statusnya. Karena dia mungkin fayaftaqiru ila mu'athir akhar. Dia butuh mu'asir yang lain. Padahal tadinya kita datangkan mu'asiriyah untuk menjelaskan nisbat antara mu'asir dengan asar, hubungan antara mu'asir dengan asar. Tapi karena kemungkinan ini batal semua, akhirnya kita datangkan amrun salis, yaitu apa? Berupa arad. Tapi karena arad itu mungkin, maka butuh mu'asir lagi. Butuh mu'asir. Fayaftaqiru ila mu'asirin akhar wa yakunu lahu mu'asiriyah ukhra. Akhirnya butuh mu'asiriyah yang lain lagi. Fayatasalsal, maka terjadi tasalsul. Oke, syubhat yang kedua. Tapi kita sebenarnya dalam ini kan al-jabr wa taqsim kan. Jadi tapi kita dalam konsep yang Khosem paparkan sebenarnya kita sepakat ya. Ketika mu'athiriyah itu ma'dum batil juga. Kita sepakat itu kan. Kalau dia ma'dum batil maksudnya? Ya enggak. Beliau kan memaparkan konsep kalau mu'athiriyah itu kan imma ma'dum, imma yes. Iya, sepakat kita. Iya. Kita sepakat. Dan ini juga sepakat. Berarti ya. salah satu yang jalan keluar anggapan Khosem adalah sebagai arad. Yes. Jadi sebenarnya yang kita bantah cuma menjadikan mu'athiriyah sebagai arad aja. Yes. Itu aja kan. Oke. Syubhat yang kedua. Kila ini syubhat pertama, tapi isi syubhat pertama itu ada tiga argumen. Syubhat yang pertama ada 3 argumen, sekarang masuk syubhat yang kedua. Wa aidon. At-ta'tsiru fi hali wujudil athar ijadul mawjud. Cuf. Sekarang yang namanya ta'tsir itu adanya kapan? Loh, wujudu ta'tsir itu kapan? Fi hali wujudil asar atau kapan? Kalau ta'tsir itu fi hali wujudil asar, wujudnya ta'tsir itu ketika wujudnya si asar, maka apa? Itu batil. Kenapa? Ijadul mawjud. Tahsilul hasil, mewujudkan sesuatu yang sudah wujud. Tahsilul hasil. Wa halu adamihi ma'dum. Tapi kalau misalnya kamu katakan taksir itu ada ketika si atharnya tidak ada, ya berarti dia nggak ada taksirnya. Terus apa namanya efek dari taksirnya itu apa? Ya nahu al-athar au nisbatun bainahu wa bainal mu'athir. Karena kemungkinannya ya si taksir itu imma dia itu nafsul athar, dan itu mustahil, sudah kita bantah tadi, atau dia hanya nisbat antara mu'asir dengan asar saja. Wa aidon. Nah, sekarang syubhat yang ketiga. At-taksir in kana fil mahiyah famata lam yakun takunil mahiyah. Ini masuk ke sini. At-taksir in kana fil mahiyah famata lam takun. Kalau ternyata taksirnya itu ada pada mahiyah itu sendiri, famata lam takun, ketika taksirnya tidak ada, takunil mahiyah la mahiyah, maka mahiyahnya menjadi la mahiyah. Artinya apa? Artinya bahwa itu tadi yang saya bilang, segala sesuatu yang wujud itu pasti punya mahiyah. Nah, dan sifat wujud. Lah sekarang api itu ketika dia tidak memiliki taksir untuk membakar, kan dia tetap punya mahiyah kan? Nyatanya wujud. Kalau dia wujud dia punya mahiyah. Tapi ketika tidak punya taksir membakar, berarti yang tidak ada taksirnya saja. Bukan mahiyahnya tidak ada. Karena taksir itu tidak berada dalam mahiyah. Kalau kamu katakan taksir itu ada dalam mahiyah, maka nanti apa? Ketika taksirnya nggak ada, berarti apinya menjadi la mahiyah. Menjadi nggak ada mahiyahnya, padahal apinya wujud. Wa idzan kana fil wujudi aw ittisafuha bihi fakadzalik. Nah, atau di dalam taksirnya itu ada pada fil wujud, yakni alnya itu lil ahd. Jadi al wujud yakni wujudul mahiyah. Au fi ittisafuha bihi, atau ittisaful mahiyah bil wujud. Ada 3. Ya kan? Wa idza kana fil wujud aw ittisafuha bihi. Fil wujud yakni wujudul mahiyah, ittisafuha bihi yakni ittisaful mahiyah bil wujud. Kadzalik juga sama. Kalau kamu katakan taksirnya itu ada pada wujudul mahiyah, ketika taksirnya nggak ada, berarti wujudnya mahiyah nggak ada dong. Kalau taksirnya kamu katakan ittisaful mahiyah bil wujud, ketika taksirnya nggak ada, berarti ittisaful mahiyah bil wujudnya nggak ada dong. Dan itu semuanya tidak mungkin. Fakadzalik wa huwa muhal, dan ini mustahil. Ini wa aidon, ini syubhat yang keempat. Kita jawab dulu. Tadi kan syubhatnya ada 3, kita jawab. Wal jawabu anits tsalathi al-awwal. Dan jawaban dari 3 syubhat yang pertama, bi annaha, bahwasanya syubhat-syubhat itu taqsimatun adalah macam-macam syubhat tarfa'u ma ulima wujudu daruratan. Jadi semua syubhat-syubhat yang kita disampaikan oleh Khosem ini tadi adalah syubhat-syubhat yang menjadikan atau yang membuat apa? Kita merofa, menghilangkan atau menafikan pengetahuan-pengetahuan yang wujudnya itu sudah doruri.
Sudah apa? Dzurika wujudi fi hadhihi sa'ah, seperti wujudnya saya di saat ini. Ya, wujudnya saya di saat ini kan doruri, ya kan? Wujudnya saya di saat ini doruri. Memberi athar, ya memberi athar. Jadi wujudnya saya di saat ini itu mu'athir. Bisa memberi asar juga, ada atharnya juga. Jadi, kalau kamu menafikan mu'asir, ya berarti kamu menafikan wujudnya saya di saat ini gitu, kira-kira begitu. Sama khudusu hadza saut, adanya suara ini nih, suara yang saya sampaikan. Mu'asir, ada asarnya, ada ta'thirnya. Kalau kamu menolak mu'asir, berarti kamu menolak suara saya ini. Padahal itu badihi atau doruri. Allah. Oke, sisa 2 lagi. Oke, langsung sekalian aja. Aidha wa aidhan. Lawif taqarral wujudu lahtajal adamu aidhan. Nah, ini dia nih. Ini yang saya bilang tadi. Mana nih? Syuf, perhatikan. Jadi coba ya. Perkara yang wujud itu kan butuh murajjih. Murajjih untuk dia tetap wujud atau murajjih untuk dari tidak wujud menjadi dari wujud menjadi tidak wujud. Itu kalau perkara yang mungkin itu wujud. Kalau perkara yang mungkin adam, maka kemungkinannya juga 2. Imma dia senantiasa adam, wa imma dia bisa jadi wujud. Kalau dari tidak ada, dari adam menjadi wujud, itu butuh mu'athir ya, atau butuh murajjih iya. Butuh murajjih. Tapi kalau dari tidak ada untuk meneruskan ketidakadaannya, butuh murajjih enggak? Butuh murajjih enggak? Hah? Kata beliau enggak butuh. Enggak butuh murajjih. Hah? Karena dia ya nafyun mahdun. Wan nafyu apa di sini dikatakan? Fala yusafu birrujhan. Ketiadaan itu ya sudah, ketiadaan itu memang tidak ada. Ketidakadaan itu tidak bisa kamu sifati dia ada yang mentarjih ketidakadaannya. Kalau aslinya seperti itu. Memang dia asal. Al-wujud al-hakiki Allah. Iya. Dia asal sudah. Bukan terus kemudian berarti ketiadaannya itu apa? Untuk meneruskan ketiadaannya itu apa? Butuh murajjih, enggak butuh. Itu akhirnya nanti dalam usul fikih jadi apa namanya? Jadi kaidah bahwa sesuatu yang tidak ada dalilnya maka dia boleh sampai ada dalil yang mentarjih ketidakbolehannya. Paham enggak? Atau istishab, dalil istishab. Istishab itu bunyinya apa coba? Segala sesuatu itu kita asumsikan dia senantiasa sama seperti keadaan awal dan tidak berubah. Selagi belum ada murajjih, maka kita katakan tidak ada yang berubah. Istishab. Contohnya apa? Misalnya, barang ini, nih, buku ini, itu milik saya. Secara istishab karena saya membeli buku ini. Jadi buku ini sekarang menjadi milik saya dan akan terus menjadi milik saya. Keberterusan buku ini menjadi milik saya butuh murajjih enggak? Enggak butuh. Tapi ketika hilangnya buku ini dari saya butuh murajjih. Contoh yang gampang wis. Saya nggak punya motor. Ketidakpunyaan saya pada motor itu butuh murajjih enggak? Enggak punya. Enggak butuh, enggak perlu. Tapi ketika saya ingin memiliki motor, maka harus ada murajjih. Saya harus beli, saya harus ini, saya harus itu, begitu seterusnya. Orang Wahabi misalnya, mereka mengatakan bahwa dalilnya yang nggak ada dalilnya, banyak yang nggak ada dalilnya. Tahlilan itu nggak ada dalilnya misalnya. Tahlilan itu nggak ada dalilnya. Terus kita katakan bahwa tidak ada dalil itu boleh. Tidak ada dalil yang melarang itu tandanya apa? Boleh. Sampai ada murajjih yang mengatakan dia tidak boleh. Sampai ada murajjih yang mengatakan dia tidak boleh. Tapi mereka pakai dalil ini. Al-aslu fil asya' at-tahrim. Ya, Ulama dalil ad-dalil. Itu ditafsir ya, itu ditafsir. Itu al-ibadah ya. Fil ibadah. Masanya Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Tahlilan bukan ibadah. Pada dasarnya tahlilan itu bagian dari ibadah sebetulnya. Tapi maksudnya enggak langsung
Apa ya? Gini, Wasail. yang nggak boleh itu adalah menciptakan ibadah baru yang tidak ada tuntunannya, yang awalnya tidak ada tuntunannya sejak awal. Misalnya kayak zikir untuk mayit itu ada nggak sih tuntunannya? Ya ada. Bacakan Quran untuk mayit itu ada nggak tuh? Ya ada, bacaan Quran untuk mayit itu. Lalu Nabi lu bersabda apa namanya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Itu kan berarti perintah bacakan Quran. Terus habis itu apa? Dalil yang lain misalnya bacakan la ilaha illallah pada orang-orang mati di antara kalian, itu juga apa? Dalil untuk zikir. Kita disuruh doakan orang-orang yang sudah mati, itu juga, dan seterusnya. Itu kan dalil-dalil semua, itu kan masyru' berarti tandanya. Bahwa kemudian semua amalan itu dikumpulkan jadi satu, itu emang gak ada dalilnya. Tapi bukan berarti, tapi yang tidak boleh itu kalau kita apa namanya menciptakan ibadah baru dalam tanda kutip. Ibadah baru. Ini kan kita hanya membuat kaifiyahnya kan. Nah, kalau cuman kaifiyah nggak ada soal. Wasail. Tapi kalau sudah zatul ibadahnya misalnya, contohnya apa? Misalnya orang mati diberi ritual apa? Salat jenazah anak rokoke. Nah itu jelas nggak boleh karena nggak ada dalilnya. Jadi Pak, kata Mas hilangnya buku tadi butuh apa deh? Butuh murojih. Butuh murojih. Ya tadi Mas bilang iya butuh murojih kan? Yang harusnya tidak butuh murojih kan? Karena ketiadaan itu untuk terus tidak ada, dia nggak butuh murojih. Iya sih. Tadi Mas bilang butuh murojih tadi. Enggak. Yang mana? Kapan? Yang ketidakadaan ini. Itu yang kehilangan buku tadi. Kehilangan buku kenapa? Iya, butuh murojih. Kehilangan buku. Dibeli gitu. Enggak, tadi belinya butuh murojih kan. Ketika buku itu hilang, maka butuh buku murojih gitu. Iya, kalau iya. bukunya hilang dari pemiliknya itu butuh murojih kan. Ya benar toh pemilik. Karena ya kan udah enggak hilang, enggak di tangan dia, udah enggak di gimana. memang butuh murojih Mas ketika buku itu hilang. Tadi Mas beli buku berarti nggak butuh murojih. Loh, beli buku ya berarti kan sudah itu murojih. Jadi bukunya tuh udah jadi milik beliau dari awal. Tapi ngomong Mas tadi ngomongnya kalau hilang. Nah, maksudnya hilang tuh intikal milkiyah. Dia memindahkan atau hilang ketika si orang ini kan murojih gitu. Oh. Sehingga bukunya tadi udah bukan milik Mas Iza. Ya mana ya? Ya intinya begitu. Terus gimana Mas yang dibilang dengan apa? Kayak Idrus Romli itu bahwasanya memang seperti yang tahlilan itu katanya memang bid'ah mungkaro nggak sih? Enggak. Atau bid'ah kan dua kan? Mungkaro sama Mahmudah, Madmumah Mahmudah. ada bid'ah mungkaro sama Iya. Wahid. Kita hasanah. Iya, kata kayak Idrus Romli bid'ah mungkaro katanya. Enggak, mana ada. Terus Nggak Itu ada. ketika yang itu yang bahas ketika memberatkan tahlilan itu Ya. orang memberatkan, nah itu emang ada yang enggak betul di Fatul Mu'in itu beliau. Ya. Sering dinukil Mas Wahabi. Ya, itu ketika memberatkan. Nah, itu emang nggak boleh kalau emang jadi tradisi. Jadi jadi gini, tahlilan sebagai tradisi itu satu hal, tahlilan sebagai satu amalan yang sifatnya itu ya ada dalil dari Nabi peramalannya, tapi kaifiyahnya itu kaifiyah baru. Itu boleh secara mutlak. Tapi ketika sudah menjadi tradisi itu memang ada beberapa praktek-praktek tradisi yang menyelisih syariat. Seperti contohnya misalnya orang kalau mati seolah-olah warga itu mewajibkan ada tahlilan. Nah, itu yang akhirnya membuat keluarga itu padahal masih punya utang barangkali harus ngutang lagi segala macam gitu-gitu. Nah, itu yang bikin mungkarnya di situ. Tapi kembali ke konsep ini, murajih ini. Tapi tentu di sini ada khilaf kan antara wujudul adam. Kalau wujud Adam, iya. Adam dari tidak ada menjadi wujud butuh murajih. Antara wujud dan Adam kan minal mungkinat. Dan kita kan punya hukum dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, minal mungkinat berarti kemungkinan mereka wujud atau enggak kan sawa. Dan sini beliau Al-Baidawi mengatakan bahwa kalau Adam itu enggak butuh murajih. Apakah sini ada khilaf atau memang seperti itu? Enggak, emang gini. Coba ya misalnya. Alam semesta ini misalnya. Atau gini, sesuatu yang Adam, makdum tapi mungkin wujud banyak nggak? Terbatas nggak? Barangkali nggak terbatas karena kamu bisa membayangkan apa saja yang mungkin yang wujud. Pertanyaannya itu semua itu tidak wujudnya dia itu kan sudah asalnya memang nggak wujud. Kita semua ini asalnya nggak wujud.
ketika yang tidak wujud itu diwujudkan, itu butuh murajih. Tapi kalau dia itu memang sejak awal sudah nggak wujud, ya nggak butuh murajih. Nggak bisa kita sifati dengan dia itu sudah rujhan. Ketidakwujudnya dia itu karena ada murajihnya, rujhan, dimenangkan sisi ketidakwujudnya gitu loh. Berarti hukum Kalau dalam timbangan tuh kayak gini misalnya. Dalam timbangan nggak bisa. Dalam timbangan itu sudah wujud. Contoh yang sudah wujud dalam timbangan itu. Karena wujud kan kemungkinan, kalau yang sudah wujud kemungkinannya senantiasa wujud atau wujudnya hilang, dan dua-duanya butuh murajih. Tapi kalau yang tidak ada itu memang asli tidak ada. Kita kalau ini memberi tamthil dalam hukum tarjih bila murajih, berarti ya satu-satunya contoh Yang wujud. Iya, jelas yang wujud. Bukan yang adam. Berarti nggak ada khilaf. Nggak ada khilaf. Karena kita itu berdalil wujudnya Allah itu dari perkara wujud, bukan dari perkara yang adam. Alam semesta itu sudah terlanjur wujud gitu loh. Alam semesta itu sudah wujud dan dia mungkin. Padahal antara wujud dengan tidak wujudnya itu istiwa. Maka pasti ada murajih. Nah, kira-kira gitu. Jadi jadinya bergantung dengan kewujudan. Berarti keberadaan Allah bergantung kepada keberadaan kita. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bayangkan kita nggak ada, kita nggak akan mengatakan Allah itu ada. Enggak gitu. Dua hal yang berbeda. Asyhadu. Lah ya, gini. Itu memang ada semacam apa namanya? Dilema. Antara gini, antara apakah jadi antara madlul dengan dalil itu lebih utama mana? Madlul. Hah? Madlul. Madlul apa dalil? Kalau kamu katakan ya memang harusnya dalil. Kalau kamu katakan misalnya Allah, kalau kamu jadikan alam semesta itu sebagai dalil wujudnya Allah, berarti kan Allah madlul. Ya kan? Padahal ad-dalil tidak boleh madlul lebih utama daripada dalil, nggak boleh. Ad-dalil. Pakai jawabannya Cak Nun ya gampang. Apa? Cak Nun pernah ditanya sama ini. Ya pertanyaan persis gini, kalau memang bukti adanya Allah itu adalah manusia atau alam semesta ini. Lah kalau kita nggak ada, bagaimana cara kita mewujudkan Allah? Jawabannya gampang. Dan nek kowe gak wujud gak usah dipikir. Kalau kamu gak wujud ngapain dipikirin? Emang? Lah iya. Adanya Lah iya. kita berpikir seperti itu kan Karena kita wujud. Lah iya, Lah kalau kita nggak wujud ya ngapain? Cak Nun top. Lah ya kalau misalnya iya kan. Kalau emang alam semesta nggak ada, bukan apakah Allah nggak wujud, ya kita tetap katakan Allah wujud. Loh, lah terus cara mendalilkan, lah ya misalnya gini. Kalau misalnya alam semesta itu sekarang alam semesta ada, kita ada, maka kita jadikan alam semesta sebagai bukti wujudnya Tuhan. Lah terus kalau misalnya alam semestanya nggak ada, kita nggak ada, Allah tetap ada nggak? Ya tetap ada. Cara membuktikan Allah ada apa? Siapa yang mau membuktikan? Lah iya, kan Nggak ada manusianya, Lah iya. nggak ada malaikat, nggak ada ini, nggak ada misalnya, nggak ada yang membuktikan, nggak perlu. Siapa yang mau membuktikan? Karena memang aslinya seperti itu, Mas ya. Ya. Tidak butuh murajih. Nah. Oke, jadi di sini beliau mengatakan Adam itu dia nafyun mahdun, sehingga fala yusafu birrujhan, tidak bisa disifati dengan rujhan. Jadi kan katanya wa aidzan law iftaqara wujud di atas itu loh. Wa aidzan law iftaqara wujud lahtajal adam aidzan. Kalau memang wujud itu butuh pada murajih, maka lahtajal adam aidzan. Adam untuk meneruskan keadamannya itu juga butuh murajih. Wa anir rabi, terus dijawab sama beliau wa anir rabi, jawaban dari yang untuk yang keempat, bi annal adama, bahwasanya adam itu nafyun mahdun, itu nafyun, ketiadaan murni sejak awal. Fala yusafu birrujhan, sesuatu yang sejak asali tidak ada, maka tidak bisa disifati dengan rujhan, bahwa dia unggul, ada murajih yang membuat dia unggul ketiadaannya. Nggak bisa, nggak perlu. Bukan nggak bisa ya, nggak perlu. Nah yang terakhir, walil firari min hadzal iskal qila. Sebenarnya ini syubhat juga ini. Lil firari ini bukan pendapat beliau, ini syubhat. Jadi beliau katakan ada syubhat yang mengatakan bahwa, nah ini dia, ini yang saya maksud tadi. Jadi tadi kan kita katakan, ini terakhir ya, dalil atau kenapa kita katakan sesuatu yang kenapa kita katakan wujud untuk senantiasa wujud atau menjadi tidak ada butuh murajih? Illatul ihtiyatnya apa illatul ihtiyatnya? Illatul ihtiyatnya mungkin, ya kan? Karena illatul ihtiyatnya mungkin, muncul syubhat-syubhat semacam ini. Ini syubhat-syubhat semacam ini gara-gara
Sejak awal kita mengatakan bahwa illatul ihtiyaj adalah mungkin. Maka ada yang memberi tawaran. Illatul ihtiyaj itu bukan mungkin. Mending kita lari saja dari sini. Artinya kita ngambil jalan tengah. Walil firari min hadzal iskal. Kita lari dari iskal semacam ini. Qila al-muhwij al-hudud. Muhwijnya atau illatul ihtiyajnya itu bukan mungkin tapi hudus. Illatul ihtiyaj adalah hudus. Hudus itu apa hudus itu? Hudus itu adalah sesuatu yang wujud sesuatu yang wujud yang dia yakbal apa? Yakbal adam. Lah ya? Enggak. Hudus itu adalah sifat bagi sesuatu yang mungkin, yang wujud, yang yakbal adam. Berarti sudah wujud dong. Berarti sudah wujud. Maka kalau kamu katakan bahwa illatul ihtiyajnya itu hudus, padahal hudus itu sesuatu yang sudah wujud, maka itu artinya sebelum dia wujud berarti ada masa dia itu Adam. Ya kan? Ada masa dia itu Adam. Ketika Adam, maka dia butuh apa? Dia butuh apa? Butuh taktsir, ya kan? Yahtaj ila taktsir. Butuh taksir. Lah, butuh kepada taksir inilah yang disebut sebagai illatul ihtiyaj. Illatul ihtiyaj itu yang disebut sebagai muhwij. Maka bagaimana kamu mengatakan bahwa illatul ihtiyajnya itu hudus, padahal illatul ihtiyajnya sudah ada dulu sebelum hudusnya itu ada? Tahu nggak maksudnya? Ini juga mustahil, nggak bisa, batil juga. Ya, dia bilang supaya kita lari dari iskal-iskal ini, kita katakan illatul ihtiyajnya sebab yang membuat kenapa sesuatu yang wujud untuk istimror wujud atau menjadi dia Adam itu jangan mungkin deh, kita ganti aja lah hudus, gitu aja. Kita katakan tidak bisa. Hudus itu dia sudah ada, sudah wujud. Nah ya, hudus itu kan wujud, maujud yang yakbalu al Adam, itu namanya hudus. Nah, karena dia sudah wujud berarti kan ada masa di mana dia Adam. Sebelum dia wujud kan Adam. Lah ketika dari Adam menjadi wujud kan butuh apa? Taksir. Karena butuh taksir berarti dia ada illatul ihtiyaj. Karena ada illatul ihtiyaj disebut muhwij. Lah illatul ihtiyaj sebelum dia ada, sebelum si hudus ini ada, illatul ihtiyaj sudah ada atau muhwij sudah ada. Maka kamu nggak bisa mengatakan muhwijnya atau illatul ihtiyajnya adalah hudus itu sendiri. Mustahil. Maka di sini beliau mengatakan apa? Atsani lil firari min hadzal iskal qila al hudus al muhwij al hudus wa huwa batil. Ini batil. Kenapa coba? Li'annahu sifatul mawjudi al mutaakhir anit ta'thir. Karena yang namanya hudus, karena yang namanya hudus, hunya kembali kepada hudus, sifatul mawjudi. Hudus itu adalah sifat bagi sesuatu yang mawjud, yang yakbalul adam. Karena dia mawjud, sesuatu yang sifatul mawjud itu mutaakhir anit ta'thir. Dia datangnya lebih akhir daripada ta'thir. Berarti ada ta'thir dulu baru ada apa? Baru ada hudus. Ta'thir itu mutaakhir anil hajah ihtiyaj. Ta'thir itu datang belakangan setelah adanya ihtiyaj. La ihtiyaj itu mutaakhirah anil muhwij. Illatul ihtiyaj. Jadi ada yang pertama illatul ihtiyaj dulu, baru kemudian ihtiyaj, baru kemudian ta'thir, baru kemudian ada hudus wujud. Jadi kamu nggak bisa mengatakan bahwa hudus itu illatul ihtiyaj atau muhwij. Ya muhwij. Kamu nggak bisa katakan hudus itu muhwij karena ta'akhur itu tadi. Dan itu mustahil. Jadi ini sebenarnya itu ya solusi dari khosam. Ya. Daripada ada iskal-iskal kita jadikan mungkin itu sebagai illatul ihtiyaj gitu ya. Yes. Tapi ternyata itu juga menimbulkan masalah ya. Menimbulkan masalah. Pembahasan mungkin ini masih panjang nih. Ya enggak panjang. Ini tadi paling panjang tadi pembahasan mungkin. Nanti habis itu masih pembahasan mungkin lagi 3 lagi. Jadi 2, 3, 4 baru nanti kidam
terus wahdah kasroh nggak terlalu panjang, illah maklul nggak terlalu panjang, selesai. Hatam. Terakhir yang ilal maklul. Untuk mentafrik antara khofi doruri khofi dengan nadhori itu gimana? Tahdidnya di mana ya? Ya sesuatu yang kan ada ilmu itu, ada yang huduri, ada yang husuli. Lah ya, mengetahui wujudnya saya itu husuli. Huduri. Iya, doruri yang huduri. Bukan husuli. Kalau husuli itu kan nadhori dia. Tahu 1 tambah 1 itu kan husuli, bukan huduri. Mengetahui bahwa saya merasakan minuman ini manis, minuman ini asin, itu apa? Huduri. Intinya kamu nggak perlu mikir untuk tahu itu, karena dia langsung, seolah-olah pengetahuan itu langsung hadir di hadapan kamu gitu loh. Baik itu kamu rasakan, pokoknya langsung kamu indra secara langsung. Itu namanya pengetahuan apa? Husuli itu dia butuh nazori. Kalau husuli butuh nazor. Kalau nazori butuh. Hah? Kalau nazori butuh. Ya nazori itu ya butuh nazori, dan husuli itu ada yang nazori, ada yang doruri juga. Contohnya dulu. Lah ya. Huduri, jadi gini. Al ilmu imma ilmul qadim wa ilmul hadis. Ini mantik di awal-awal itu kan. Ilmul qadim itu ilmu Allah, wis itu bukan bahasan mantik. Ilmul hadis ilmul makhluk. Ilmul hadis imma husuli wa imma huduri. Yang huduri sudah pasti doruri. Huduri sudah pasti doruri. Semua segala ilmu pengetahuan yang hadir langsung di depan kamu pasti doruri. Merasakan ini asin, kamu dipukul kepala kamu merasakan sakit, kamu dibakar kepanasan dan seterusnya, itu apa? Doruri, dan itu huduri. Kamu langsung, ilmu itu hadir langsung di depan kamu tanpa perlu ada upaya dari kamu, tanpa perlu ada husul, huduri dan huduri dan apa satu lagi? Husuli. Tanpa ada kamu perlu menghasilkan sesuatu untuk mendapatkan ilmu itu, tanpa ada upaya, gampangnya begitu. Tapi ada ilmu-ilmu yang husuli, yang kamu kalau mau dapat ya harus upaya dulu. Lah upayanya ini ada yang upayanya mudah, ada yang susah. Upayanya mudah itu doruri jadinya. Contoh 1 tambah 1 2, setengah dari 2 itu 1, setengah dari 4 itu 2, begitu seterusnya. Itu pada mulanya memang husuli, harus belajar dulu. Tapi dia lama-lama bisa jadi doruri karena lil ilf. Karena apa? Lil ilf itu tadi. Ya, akhirnya kalau husuli yang nazar itu kan butuh ta'ammul dulu ya. Nah, terus bedanya dengan yang husuli doruri khofi apa? Husuli doruri yang khofi. Doruri. Loh, yang huduri, yang doruri itu yang jali. Oh, oke. Huduri yang doruri, iya itu jali. Doruri itu jali. Pasti jali. Husuli doruri Itu khofi. Lah terus tahdid ta'amulnya kan, karena kalau husuli doruri kan juga mesti harus mikir dulu kan. Maksudnya? Harus mikir dulu untuk mendapatkan jawaban itu. Huduri. Husuli doruri. Husuli doruri, oke. Ya kayak gini lah, saya paham pembagian-pembagian Ya. secara kafah itu kan mikir dulu. Ya terus tahdidnya antara tafrid dengan yang nadhorinya apa? Apakah banyaknya hujah atau apa? Enggak. Sebetulnya ketika tidak ada khilaf. Karena doruri, perkara doruri itu nggak mungkin ada khilaf. Berarti doruri itu nggak ada khilaf. Iya. Nadhori itu mesti ada khilaf itu dalam khilaf itu juga perlu di ini juga. Bukan khilaf dalam arti ini ya. Maksudnya itu mesti ada i'tirad jubat-jubat yang masuk ke dalamnya. Kayak contoh nadhori misalnya 1 bagi 1000 kali 1/8 kali 0. Itu apa namanya nadhori. Nadhori kan? Iya. Tapi kan setelah berarti ini. Lah ya, makanya. Kalau dalam usul fikih, itu kadang contohnya gitu aja. Bahwa setengah, kalau dikasih contoh doruri berarti setengah dari 4 berarti 2 itu doruri. Tapi nanti yang agak rumit-rumit, ini bagi ini kali ini lalala segala macam itu masuk nadhori. Berarti lil ilfiyah saja. Kalau kamu terbiasa dengan sesuatu, jadi perkara ini karena saking mudahnya, sederhana, nggak rumit, nggak kompleks, maka kadang tanpa berpikir pun orang bisa
Bisa apa? Ini kita standarnya orang umum ya. Bukan orang-orang yang ahli-ahli berhitung cepat gitu enggak. Berarti doruri dan nadhori ini nanti kembali ke standar Iya, manusia umum. manusia umum. Standar manusia umum. Karena bagi ilmuwan itu kan doruri sekali. Enggak. Iya bagi Apa yang sing di? COC itu yang lomba-lomba itu doruri kali itu. Perkaliannya kayak gitu tuh, tinggal tak 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 tak. Bisa jadi. Tapi itu kan sebetulnya itu dorurinya bukan karena enggak gini. Dorurinya itu bukan karena pengetahuan itu betul-betul doruri, karena dia menghafal atau karena dia ilfi terbiasa dengan itu tadi. Membiasakan otaknya dengan itu sehingga jadi seolah-olah doruri. Katakanlah misalnya dia sudah lama nggak belajar. Wes gini, saya lama nggak belajar matematika, tapi 2 tambah 2 saya tahu 4 gitu loh. Tapi dulu saya barangkali rumus Pitagoras itu bagi saya doruri. Tapi karena sekarang sudah nggak belajar, akhirnya rumus Pitagoras jadi nadhori lagi. Lebih piye Jal? Tapi 2 tambah 2 4 itu doruri, masih tetap doruri. Nggak bisa dikatakan nadhori. Enggak itu doruri 2 tambah 2 4. Lah kalau ada orang ternyata lupa banget. Sopo? Siapa orang lupa 2 tambah 2 4? Kan tadi kan bikin contoh. Ya. Seperti Pitagoras. Ketika saya ingat banget rumusnya maka menjadi doruri. Seolah-olah itu doruri. Berarti gimana nih? Seolah-olah atau gimana? Makanya enggak, kita tetap ikut pandangan umum bahwa yang namanya perhitungan-perhitungan rumit itu ya bisa dikatakan nadhori saja sudah. Berarti suatu keadaan habis kecelakaan gitu langsung amnesia. Jadi hilang kan hafalan-hafalan itu jadi doruri lagi mas. Jadi nadhori. Nadhori lagi kan? Iya. Yang untuk membedakan jali dan khafi kan ulfnya saja kan. Lah terus yang nadhori dan doruri juga ulf juga. Bisa jadi. Saya kurang tahu ya, tapi apa ya? Tapi itu tadi kita bisa merasakan kedorurian 1 tambah 1 2 dibanding misalnya 5 pakar 10 pangkat. Loh iya loh. Ya kan? Berarti seperti hitamnya. Jadi kayaknya doruri itu sepertinya sesuatu yang bagi level rata-rata otak manusia nggak perlu mikir. Rata-rata otak manusia. Bahwa loh, tapi kan ada orang yang misalnya pangkat-pangkat berapapun dia nggak perlu mikir, ya ada, tapi kan dia bukan rata-rata. Berarti itu untuk dia tetap doruri atau nadhori? Yang di atas rata-rata itu. Enggak, karena hitungannya udah. Akhirnya nanti doruri nadhori jadi relatif. Makanya justru itu. Makanya akhirnya kita kan butuh tahdid yang pakem gitu loh. Supaya nggak relatif tadi. Ya rata-rata itu berarti rata-rata orang itu umumnya orang. Ya enggak, nanti jadi relatif dong. Kok bisa? Ya coba nanti dicari lagi. Allah alam. Tapi aku lihat ilmu itu nggak butuh apa? Kita bisa dapat ilmu tanpa harus berpikir. Dapat ilmu tanpa harus berpikir. Iya. Gimana itu? Jadi nggak perlu ada akal, nggak perlu ada natik untuk kita dapat ilmu. Bisa saja. Bisa. Bisa aja. Tapi sebenarnya itu buah dari pikiran juga, tapi kalian nggak pernah merasa menggunakan pikiran, padahal itu pikiran itu gini ya. Orang itu selalu, saya tuh nggak pernah mikir, hidup saya nggak pernah mikir. Enggak. Kamu bukan nggak pernah mikir. Otak kamu itu tetap berjalan. Kamu jalan nih ya. Kamu jalan bangun tidur, jalan dengan kamu jalan seimbang, kakimu kamu nggak jatuh dari jalan itu sudah menggunakan otak itu sudah. Menggunakan otak. Walaupun tidak bisa disebut natik ya, belum disebut natik. Kamu ngomong, paham apa yang saya omongkan, itu sudah berpikir, gitu loh. Enggak, maksudnya Apa? Hayawan dapat ilmu tanpa ada natik. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Nah, terus Itu tidak bisa disebut natik. Karena iya saya paham maksud Rizky. karena nanti kamunya ke sini tadi Apa? itu wal ilmu bihi doruri. Oh ilmu ya, bahaim itu tadi, ya. Itu gimana sih? Ya juga ya. Tapi masalahnya kalau kamu katakan hewan itu natik, kamu menyalahi kaidah al hayawan natik dong. Kalau kata Syekh Husam, natik tuh al-fikr. Maksudnya al-fikr tuh
dari qadhiyah majhulah terus qadhiyah majhulah sehingga kita Iya. menyimpulkan qadhiyah yang baru kan. Lah hewan Bukan ini dari maklumah. Iya, maklumah majhulah. Akhirnya maklumah Ya. jadidah yang ma'rufah. Lah hewan itu nggak mampu di situ ya. Misalnya ya kayak gini lah kita Ya makanya saya bilang tadi itu bukan natik gitu loh. Jadi yang doruri yang di sini nih itu bukan natik. bukan natik. Tapi al-ilm mutlaqul idrak. Itu iya hewan, iya. Hewan juga bisa Ilmu itu kan banyak ya definisinya ya. Ada yang mutlaqul idrak, ada yang tasdik, ada yang tasawur saja, mutlaqut tasawur, mutlaqut tasdik, lalala dan seterusnya ada banyak. Iya, definisi ilmu ada banyak. Nah, kalau kamu katakan misalnya ya, doruri yang di sini itu mutlaqul idrak. Mutlaqul idrak. Sehingga bukan ilmu yang bermakna an-natik itu tadi. al-fikr. Mafhum? Sampun? PR-nya berarti tahdidnya Rio berarti. Tahdidnya Iya. ilmu itu Antum yang nyari ya besok belum dapat. timbangannya. Biar bisa tidur nih. Oke, ya itu saja. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون